Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isra Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya merawat miana-miana saya menjadi subur, rimbun, dan cantik. Dan tentunya semuanya tidak instan ya teman-teman, semuanya butuh proses, butuh tahapan, butuh tips-tips tertentu agar miana kalian menjadi subur, rimbun, dan cantik. Tips apa saja sih Mbak Isa? Yang pertama kita bahas adalah tips pemilihan media tanam. Media tanam yang bagus untuk miana seperti media tanam yang lain, saya menggunakan campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang ya teman-teman. Itu untuk media tanam tanaman miana yang sudah berakar. Pastikan tanahnya itu tidak ada hewan-hewan seperti cacing tanah, ulat tanah itu enggak ada ya. Jadi pastikan bersih dan media tanamnya sehat. Kalau media tanam kalian sehat, maka tanaman kalian nantinya juga akan subur, kemudian sehat, kemudian enggak pernah ada gangguan seperti tiba-tiba layu dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan tanahnya enggak ada, kalian bisa beli media tanam langsung di toko penjual bunga. Biasanya ada ya, satu sak itu sekitar 20.000 satu sak kecil, biasanya seperti itu. Nanti kalian bisa langsung pakai untuk menanam. Atau mungkin tidak ada pupuk kandang, atau mungkin tidak ada sekam, kalian bisa menggunakan tanah saja juga bisa ya teman-teman. Tanah merah misalkan tanahnya padat, di sini nggak ada tanah yang gembur, nggak apa-apa, dicampur dengan daun-daun kering juga nggak masalah. Atau dicampur dengan apa gitu ya, biasanya kan kompos-kompos daunan atau apa gitu juga nggak masalah. Yang penting nantinya media tanam kalian itu bisa gembur. Kalau gembur otomatis nanti perkembangan dari akarnya itu mudah. Yang kedua dan ketiga adalah tips menanam dan pemindahan atau repotting. Itu sangat penting ya teman-teman. Kalau kalian masih menanam, biasanya yang saya lakukan itu kalau menanam dari stek batang itu saya gunakan polybag ukuran kecil. Setelah nantinya sudah tumbuh akar, kemudian sudah ada cabangnya sedikit, baru saya pindah ke pot yang agak besar ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah peletaan. Tanaman miana itu tanaman jenis daun yang membutuhkan sinar matahari yang cukup ya teman-teman. Jadi pastikan peletaan itu terkena sinar matahari walaupun hanya sebentar saja. Yang kelima adalah proses penyiraman. Karena tanaman miana membutuhkan banyak air, kalau tidak disiram pastinya akan layu, kecuali kalau musim hujan. Kalau musim hujan kita tidak perlu menyiram. Kalau musim panas biasanya saya menyiramnya pagi dan sore. Tapi kalau musim hujan tidak perlu menyiram lagi ya. Yang keenam adalah proses pemupukan. Menurut saya pupuk yang recommended untuk tanaman miana adalah pupuk NPK. Tapi kalau kalian menggunakan pupuk, misalkan pupuk kandang juga tidak masalah ya teman-teman. Pupuk kandang juga bagus untuk tanaman miana. Warnanya malah lebih bagus, lebih terlihat daripada miana yang menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Penggunaan pupuk NPK bisa dilakukan ditabur, bisa juga dikocor seperti ini ya teman-teman. Lakukan paling tidak itu seminggu sekali. Jadi misalkan kalau kalian sudah nabur, kalau mau ditabur biasanya sebelum hujan baru kita tabur. Soalnya kalau enggak ada hujan atau penyiramannya kurang, nanti kurang meresap gitu ya pupuknya. Yang ketujuh adalah proses pruning atau pemangkasan pucuk seperti ini teman-teman. Tanaman miana kalian kalau ingin mau rimbun harus sering kita pruning seperti ini. Harus diambil pucuk-pucuknya seperti ini ya teman-teman. Nunggu berapa lama kita pruningnya? Sekiranya sudah sejari gitu ya, kira-kira 15 cm, kita akan ambil pucuk-pucuknya. Tapi jangan kaget karena biasanya tanaman miana yang sering kita pruning daunnya akan mengecil. Yang kedelapan adalah penyemprotan hama. Biasanya hama yang menyerang adalah belalang, kutu putih, dan kutu hitam. Biasanya sering sekali teman-teman. Kalian harus sering juga menyemprot paling tidak 5-6 hari sekali. Saya biasa melakukan pagi atau sore hari ya teman-teman. Yang kesembilan, pencabutan rumput atau gulma seperti ini juga sangat penting teman-teman. Soalnya kalau kita nutrisinya nanti dibagi-bagi sama rumput, nanti otomatis untuk perkembangan dari miana sendiri juga kurang ya. Jadi kalau misalkan ada rumput-rumput yang nimbrung di situ harus kita cabut-cabut. Yang ke-10, yang terakhir ini menurut saya juga sangat penting ya teman-teman.
itu adalah penambahan media tanam. Kalau media tanam kalian sudah mulai menyusut, biasanya akarnya sudah mulai kelihatan, itu harus kita tambah media tanam lagi biar perkembangannya lebih bagus ya teman-teman. Meskipun di polybag kecil atau pot kecil, kalau kita rutin menambah media tanam, nanti kerimbunannya juga bisa maksimal. Sangat mudah sekali bukan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.